Halo semuanya, welcome back with me Rima Rahayu Putri. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya. Oke, di video kali ini aku mau ceritain alur film yang berjudul Gifted, yaitu merupakan film yang dirilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Mark Webb. Film ini menceritakan tentang seorang anak perempuan matematikawan yang telah meninggal dunia. Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku makin semangat untuk upload video selanjutnya. Selamat menonton dan enjoy! Ponakannya yang bernama Mary Adler. Mereka tinggal di sebuah kota di Florida. Frank sangat mengetahui bahwa Mary ini merupakan anak berumur 7 tahun yang memiliki IQ yang sangat jenius. Tetapi Frank memutuskan ia tidak setuju atas keputusan Frank tersebut karena Mary ini bukan anak yang biasa, melainkan anak yang sangat jenius dan luar biasa. Ia takut akan ada orang yang membawa Mary pergi atas kecerdasannya itu. Karena Roberta ini sangat dekat dan sangat menyayangi Mary. Tetapi keputusan Frank itu sudah bulat dan tidak dapat diganggu-gugat. Roberta pun tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa terdiam. Ada berikan pertanyaan sulit, yaitu perkalian 50. Mary dan menganggap ia adalah anak yang jenius. Di sini Frank berusaha mengelak dengan memberitahukan bahwa itu hanya kebetulan saja. Menurut kalian, iya nggak sih seorang anak 7 tahun menjawab pertanyaan perkalian yang sangat sulit dengan kuadratnya hanya sebuah kebetulan? Nona Stephen yang mendengar Frank tersebut ya udah ngeyain aja, tapi dia masih kebingungan dan masih penasaran ada apa dengan Mary. Keesokan harinya, murid-murid menceritakan sesuatu yang disukainya. Di sini Mary membawa Fred yang merupakan kucing kesayangan yang mempunyai mata. Singkat cerita, para murid sedang diberikan soal matematika oleh Nona Stephen. Lagi-lagi Mary ini membuat Nona Stephen terkejut. Gimana nggak kaget teman-teman? Belum juga selesai ngebagiin soal ke seluruh murid, tiba-tiba Mary udah selesai aja tuh buat ngerjain soalnya. Yang berusaha mencari tahu tentang Mary di internet. Ia mencoba mengetikkan nama Frank Adler, tetapi sebuah situs mengarahkannya ke sebuah bios seorang wanita yang bernama Diane Adler, yang merupakan matematikawan yang telah tewas bunuh diri. Di situ juga tertulis bahwa Diane ini memiliki seorang putri yang bernama Mary Adler dan kakak yang bernama Frank Adler. Singkat cerita, kepala sekolah yang mengetahui kemampuan Mary yang sangat luar biasa ini meminta Frank memasukkan Mary ke Akademi Oaks yang merupakan pendidikan untuk anak berbakat, karena kurikulum di sekolah mereka ini tidak bisa mengimbangi kemampuan Mary. Kepala sekolah berkata bahwa Mary akan mendapatkan beasiswa hingga tamat. Tetapi Frank menolak. Ia berkata bahwa keluarga mereka mempunyai sejarah kelam dengan sekolah semacam itu, sehingga Frank memutuskan agar Mary tetap bersekolah di sekolahan tersebut. Adegan dilanjutkan dengan Frank dan Mary yang kedatangan seorang wanita ke rumahnya. Wanita tersebut merupakan ibu dari Frank dan almarhum Diane. Ia tak pernah sekalipun menemui Mary selama 7 tahun. Sekadar informasi, Mary ini tidak memiliki ayah karena almarhum Diane melahirkan Mary tanpa ayah. Evelyn yang mengetahui kejeniusan Mary ini ingin membawa Mary untuk memperdalam matematikanya, karena Evelyn ini sangat terobsesi dengan matematika. Di sini ia pun berbicara kepada Frank bahwa akan membawa ke jalur hukum atas hak asuh Mary. Nah, di sini nih adegan yang paling aku suka banget. Mary dan Frank sedang menikmati sunset. Di sini terlihat banget chemistry antara mereka berdua sangat kuat. Mereka saling mengungkapkan rasa sayangnya dan berjanji akan selalu bersama. Singkat cerita, Frank mendapatkan surat dari pengacara. Sampainya di sana, Mary diperlihatkan foto-foto ibunya oleh Evelyn. Biasa dan penuh makna. Evelyn pun menunjukkan soal yang belum terpecahkan oleh ibunya Mary, yaitu tentang Navier-Stokes. Evelyn pun akan membuat Mary melanjutkan penelitian soal ibunya tersebut dan akan membuat namanya terpampangkan soal di depan profesor. Tidak bisa mengerjakan soal tersebut.
Mary dan Evelyn pun menunjuk. Oh, tentu saja hal tersebut semakin tidak masuk di akal, sedangkan sangat jelas dan gampang sekali untuk mencari Mary yang merupakan anak dari matematikawan Diane Atlas. Karena di internet banyak situs yang telah menerbitkan berita tersebut. Hakim pun memutuskan untuk tidak mengabulkan permintaan lelaki tersebut. Adegan dilanjutkan dengan Evelyn yang diberikan beberapa pertanyaan oleh pengacara Frank. Pengacara Frank ini memberitahukan bahwa Evelyn ini telah menekan Diane selama ini. Diane tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan orang lain. Di sini Evelyn memberikan alasannya kenapa memperlakukan Diane seperti itu, yaitu demi kebaikannya. Selanjutnya, Frank diberikan pertanyaan oleh pengacara Evelyn. Pengacara Evelyn ini bertanya kenapa Frank menolak tawaran beasiswa yang diberikan kepada Mary. Frank pun menjawab bahwa Diane ingin Mary mempunyai kehidupan seperti anak-anak lain yang mempunyai teman, bermain, dan bahagia. Pengadilan pun memutuskan agar Mary hidup bersama orang tua asuh hingga umur 12 tahun, hingga Mary dapat memilih ingin tinggal dengan siapa. Singkat cerita, Frank ini membawa Mary ke orang tua asuhnya. Di sini benar-benar adegan yang bikin pilu banget deh teman-teman. Aku aja sampai nangis pas nonton bagian ini karena di sini Mary menangis dan memohon agar Frank tidak meninggalkannya di situ. Tetapi apa boleh buat, pengadilan sudah memutuskan seperti itu. Suatu hari, Nona Stephen melihat sebuah brosur adopsi kucing bermata satu yang bernama Fred. Ia langsung memotokkan brosur tersebut dan mengirim ke Frank. Frank yang melihatnya terkejut dan langsung bergegas menuju tempat adopsi dan mengambil kembali kucing kesayangan Mary tersebut. Frank dan Roberta yang telah tiba di rumah orang tua asuh Mary terkejut melihat Evelyn sedang memaksa Mary untuk melanjutkan penelitian Diane. Di sini Frank memberikan penelitian Diane yang telah selesai. Frank pun segera mengejar Mary yang sedang bersedih. Frank meminta maaf karena telah meninggalkannya di tempat tersebut. Dia pun berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Di sini Frank menjelaskan bahwa Diane telah menyelesaikan penelitiannya, tetapi Diane berpesan agar menerbitkan penelitian tersebut setelah ibunya itu meninggal karena tidak ingin ibunya menghabiskan waktu untuk mempertahankan bukti-bukti tersebut. Di sini ibunya sangat sedih dan menyesal karena telah memperlakukan Diane seperti itu. Singkat cerita, Mary menjadi mahasiswi termuda di kampusnya. Ia merupakan anak 7 tahun yang telah mempelajari soal-soal di tingkat istimewa. Tetapi Frank tetap mengajari Mary agar dapat bergaul, bermain, dan bahagia seperti anak lainnya. Cerita pun akhirnya selesai. Film ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai orang tua harus memperlakukan anak dengan sewajarnya. Kita sebagai orang tua harus memberikan anak kebebasan untuk bersosialisasi dan mendapatkan kebahagiaan. Tentunya masih dengan pengawasan orang tua dengan baik. Oke, segitu saja video aku kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.